semuanya. Jumpa lagi nih sama saya Rita Sari. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang positivisme. Sebelum kita melanjutkan videonya, kalian harus menonton dan menyimak video ini sampai habis ya teman-teman semuanya, karena kita akan membahas hal-hal yang penting. Jangan di skip ya. Mari kita saksikan videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga sampai saat ini kita masih merasakannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Rita Sari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi positivisme. Apa itu positivisme? Apa pengertiannya? Apa fungsinya? Apa ciri-cirinya? Pasti kawan-kawan semua sudah mengetahui apa itu kata-kata positif. Sudah tidak jarang lagi kita dengar kata-kata positif tersebut. Istilah positivisme pertama kali digunakan oleh Saint-Simon sekitar tahun 1825. Prinsip filosofi tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh seorang filosof berkebangsaan Inggris. Pada paruh kedua abad ke-19 muncullah Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857. Seorang filsuf sosial berkebangsaan Prancis yang menggunakan istilah ini kemudian memantulkannya secara mutlak. Sebagai apa? Sebagai tahapan paling akhir sesudah tahapan-tahapan agama. Dan filsafat dalam karya utamanya. Terus kita harus juga mengetahui apa pengertian daripada positivisme. Positivisme berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, bukan apa yang faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Jadi, positivisme tersebut adalah satu aliran filsafat yang mengatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Dan positivisme adalah nyata ya, bukan khayalan. Auguste Comte dijuluki juga sebagai bapak positivisme. Karena apa? Karena aliran filsafat yang didirikannya. Terus kita juga harus mengetahui nih apa perkembangan daripada positivisme. Perkembangan positivisme ada 3 tahap. Yang pertama, dalam positivisme pertama diberikan pada sosiologi. Ya, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang lainnya atau yang diungkapkan oleh Comte dan tentang logika yang dikemukakan oleh Mill. Tahap yang kedua, munculnya tahap kedua ini dalam positivisme empirio. Positivisme berawal pada tahun 1870 sampai 1890-an. Tahap yang terakhir yaitu perkembangan positivisme. Tahap yang terakhir ini berkaitan dengan lingkungan Wina dan para tokoh-tokohnya. Dan kita juga harus mengetahui
apa ciri-ciri daripada positivisme? Banyak sekali ciri-ciri daripada positivisme. Kita akan membahas sebagiannya saja. Yang pertama, objek atau bebas nilai, dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai yang mengharuskan subjek peneliti mengembali jarak dari realitas dengan bersikap bebas nilai. Ciri yang selanjutnya yaitu fenomenalisme, bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi. Dan ciri yang selanjutnya yaitu nominalisme. Bagi positivisme, hanya konsep yang mewakili realitas partikular yang nyata. Dan ciri yang selanjutnya yaitu reduksionisme. Realitas reduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Dan ciri selanjutnya yaitu naturalisme. Tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta. Yang apa? Yang meniadakan penjelasan supranatural atau adikodrati. Ciri yang terakhir yaitu mekanisme. Tesis bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau juga disebut dengan sistem-sistem mekanis. Auguste Comte lahir pada tanggal 19 Januari tahun 1798 dan meninggal dunia pada tanggal 5 September 1857 di Paris. Auguste Comte dijuluki sebagai Bapak Sosiologi. Ia mengatakan bahwa ilmu sosiologi harus didasarkan pada pengamatan, perbandingan, eksperimen, dan metode historis tentang sistematik. Objek yang dikaji pun harus berupa fakta, artinya bukan harapan atau prediksi. Jadi, harus objek dan harus pula bermanfaat dan mengarah kepada kepastian dan kecermatan. Dan Auguste Comte adalah dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Selanjutnya akan membicarakan tentang fungsi-fungsi daripada positivisme. Fungsi daripada positivisme banyak sekali, di antaranya yaitu fungsi yang pertama, memperkembangkan perkembangannya yang diberi konotasi sebagai kemajuan, memberikan makna bahwa positivisme telah menebalkan optimisme. Berkat pandangan positivisme, orang tidak sekedar menghimpun fakta, tetapi ia berupaya meramal masa depan, yang diantara lain turut mendukung perkembangan teknologi. Dan fungsi yang kedua yaitu kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan berbagai implikasi dalam segi kehidupan, ya. Dan fungsi yang ketiga yaitu dengan adanya penekanan dari filsafat positivisme terhadap segi rasional ilmiah, maka berfungsi pula kemampuannya untuk menerangkan kenyataan sedemikian rupa sehingga keyakinannya akan kebenaran semakin terbuka. Dan selanjutnya yaitu ada kelebihan daripada positivisme. Apa kelebihannya? Kelebihannya banyak sekali, ya, kelebihan daripada positivisme. Karena kita juga harus mengetahui kelebihan, dan kita cuma mengetahui pengertian, ciri,
fungsi, tapi kita juga harus mengetahui kelebihan daripada yang kita bicarakan saat ini, yaitu positivisme. Kelebihannya yaitu positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada paham yang kedua tersebut. Tadi sudah kita bicarakan tentang kelebihan. Sekarang kita juga harus mengetahui apa kelemahan daripada positivisme tersebut. Karena kita mengetahui sesuatu itu harus secara lengkap dan secara rinci ya. Yaitu kelemahannya hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris, sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Dan dari keterangan di atas dapat kita simpulkan tentang materi kita, yaitu positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang mengatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Ya teman-teman semua. Terus positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis yang ekstrim, karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan, dan hanya ini saja yang dapat kami sampaikan dari cerahan-cerahan materi kita di atas. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf karena kami juga sedang belajar. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Hanya sampai di sini saja video ataupun materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih yang sudah setia menonton video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya, materi positivisme. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Sampai di sini dulu videonya. Bye bye.